Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Morning Blessing by Pastor Lodi Seran. Review makanan Eaters Sahabat Allah. Sering bergadang, bahaya loh bagi tubuh. Akhirnya gua sampai juga di rumah, guys. Oh, sorry guys. Bukan di rumah tapi di studio Y News. Dalam acara Y News episode. Masih pakai masker, guys. Karena kita harus menghadapi era new normal, jadi kita pakai masker. Tapi gue copotin dulu biar kegantengan gue kelihatan. Oke, sekarang saatnya saya menyapa teman-teman semua. Shalom Eaters. Kembali lagi di Y News, news terupdate bagi anak-anak youth GPD Sahabat Allah tentunya. Happy Sunday kepada seluruh jemaat youth GPD Sahabat Allah. Udah pada ikut ibadah kan tadi pagi. Dan Y News pada hari ini masih tayang pukul 7 malam dan harinya masih hari Minggu. Tapi tenang gengs, minggu depan kita sudah kembali untuk tayang hari Sabtu loh. Sebenarnya hari ini gua tidak ada konten. Gimana yang tidak ada konten? Wah, ini gimana ya? Kayaknya gue mau langsung bacain pemenang dari quiz time minggu lalu. Tapi sebelumnya kita mulaikan dulu News episode 31 Mei 2020. Udah akhir Mei aja ya, cepet banget loh. Oke, jadi pertanyaan minggu lalu ya, pertanyaan yang susah sekali dijawab oleh teman-teman semua, apalagi teman-teman yang jawab D pasti merasakan susah sekali. Dan jawaban dari pertanyaan, apa yang dimaksud kuasa?
dalam sharing konten tadi? Jawaban yang benar adalah kemampuan. Ini saya kasih buktinya. Kuasa ini berbicara tentang kemampuan. Sehingga kuasa yang dalam bahasa aslinya itu adalah kemampuan. Diberi kuasa, diberi kemampuan untuk apa? Untuk hidup dalam kehendak Tuhan, teman-teman. Nah, bener dong. Teman pada jawab A. Memang pada orang Inggris semua A dibaca E. Saya akan memilih pemenangnya. Yang harus diperhatikan dari kriteria pemenang quiz time. Pertama adalah tidak pernah menang hadiah apapun sebelumnya di One News. Menjawab setelah admin memberikan aba-aba jawaban. Dan yang ketiga, jawabannya harus benar dong. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Gideon Anugrah. Selamat kepada Gideon Anugrah dan berhak mendapatkan Rp50.000 langsung dikreditkan ke nomor elektroniknya Gideon Anugrah. Sekali lagi selamat kepada Gideon Anugrah. Ya. Kenapa? Menang kuis. Kuis apa? Oh, iya kuis. Oh iya, masuk. Terima kasih. Menang ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bantu saya untuk menjawab ya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, harus antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bukan kode ini, dari Yud Sahalanya gitu ya. Harus antusias teman-teman biar jawabnya cepet. Oke? Semangat. Lanjut. Oke, ya jadi saldonya akan dikirimkan ke rekening lu ya, bro ya. Oke. Udah masuk ya? Oh, terima kasih. Iya, terima kasih Gideon sudah menjadi pemenang dan terima kasih partisipasinya. Ya, dan hari ini lu kesini ya? Iya. Siapa yang menang? Saya lah yang menang. Gideon Anugrah, bener kan? Benar. Corona menurut lu gimana? Corona nama orang. Oh, bukan virus ya, virus tahu. Kenapa? Gimana? Ganteng nggak? Kan virus. Oh, iya. Berbahaya kok. Berbahaya. Itu sangat merubah ekonomi ya kok. Oh, gila berat. Merubah bentuk badan saya kok. Jadi? Sispek. Spek keroti ya? Betul. Iya. Buntalnya juga keroti. Sedikit kok. Oke. Gideon Anugrah. Ya, kenapa? Selamat datang di YD. Oke, terima kasih udah diundang ya Kak. Senang banget nih. Oke, jadi di YD ini hari ini Kenapa kok? nggak ada konten sebenarnya. Terus ngapain saya dah? Ya ada lu, jadi ada kontennya. Oh iya, boleh. Kan kita gereja terus nih, tapi sekarang susah ketemu nih. Iya. Menurut lu gimana nih? Ya biar cepet pandemi ini segera berakhir lah kok ya. Siapa sih yang nggak pengen cepet berakhir kok? Susah kita mau nongkrong, jalan-jalan tuh susah banget kok. Tapi gue suka banget lu, bro, jawaban lu yang waktu itu yang pas lagi diinget ya yang kita bikin Q&A. Jawaban saya ya pergi ke mall sama teman-teman abis pulang nyut pastinya. Wah, itu udah keren banget ya. Iya, pokoknya Secara- relate banget sama kehidupan gue. Ini kok. jalan-jalan tapi tidak melupakan ibadah ya. Betul, Itu kok. paling mantap deh jawaban lu, tuh suka banget. Semenjak corona datang ini kok, jadi di rumah aja, ibadah di rumah aja, komsel di rumah aja, makan di rumah aja, tidur di rumah aja kok. Mandi di rumah aja. Iya di Di rumah rumah aja, aja. betul sih kok. Ya, jadi tapi tetap ya, jadi waktu yang kita biasa gunakan pelayanan mungkin di rumah aja, banyak waktu kita tetap harus Tetap berhubungan sama Tuhan, tetap pasti positif. ya harus dengan Tuhan, berdoa setiap hari, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nama juga manfaat ya. Iya betul. Jadi hal-hal yang penting dan bermanfaat dilakukan saat pandemi corona. Jadi Gideon Anugrahnya salah satu Koko Cici Jakarta 2019. Koko ya. Iya, Koko nggak pakai H ya, Koko. Iya. Kayak gua gitu ya. Beda kok. Beda, ya. KO ya, katanya pakai KO. KH gitu. Jadi gua bisa masuk nggak nih? Bisa. Katanya gua bisa. denger orang-orang ganteng doang yang bisa masuk. Enggak, hoax. Enggak. Yang penting keren kayak gua bisa. Bisa. Oke, tapi gua mau dong lu keren kayak gimana? Aduh, nggak enak sih, tapi ya udah lah ya. Langsung aja ya. Langsung. Koko Cici ini adalah brand ambassador di DKI Jakarta. Kalau misalnya Jakarta itu punya namanya Abang None, pasti teman-teman tahu ya Abang None itu apa ya. Nah, ini kita versi Tionghoanya. Jadi teman-teman melestarikan budaya Tionghoa gitu yang ada di DKI Jakarta ini. Makanya dipanggil Koko Cici Jakarta, bukan Koko Cici Bandung gitu. Oh iya, siap. Jadi Koko Cici ini
Khusus orang ganteng lo bisa masuk ya? Enggak juga kalau deh. Gue bisa masuk? Bisa dong. Bisa ya? Semua Oke. bisa. Bro. Teman-teman bisa masuk gak? Di atas 17 tahun bisa. Di atas 17 tahun bisa masuk ya. Banyak pengalaman juga yang didapat oleh Koko Gideon ya. Bagaimana melestarikan budaya juga menjadi brand ambassador kata dia. Betul. Teman-teman kalau misalnya Kokoshi Jakarta bisa dampingi gubernur, Wih. presiden juga bisa. Terus bisa kampanye juga nih, COVID dilawan, kampanye bisa. Betul, bisa. Lalu Instagram Kokoshi Jakarta juga bisa. Wih, jadi keren banget. Pokoknya ya teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan Koko Jakarta ya salah satunya ya. Dia akan membagikan banyak hal juga dan akan menemani saya sebagai host. Akhirnya aku ada temennya. Langsung saja kita mulai konten Wine News yang pertama. Oke, jadi yang pertama kita akan sama-sama dengarkan sharing dari salah satu pastor yang pernah khotbah di gereja kita, Youth GPD Sahabat Allah. Siapa kok? Namanya Pastor Lodik Serang. Ada akun YouTube-nya yaitu di Morning Blessing. Nah, linknya ada di bawah, teman-teman. Di situ dibagikan banyak sharing-sharing yang memberkati. Langsung saja kita tonton ya. Good morning everyone. Morning Blessing kali ini kembali kita lihat Matius pasal 25 ayat 20, 21 dan 26, 27. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya, serta dengan bunganya. Success and failure is predictable. Kita meyakini sepenuhnya di dalam Tuhan. Kesuksesan itu dapat diprediksi. Tapi Alkitab juga menjelaskan, gagal juga dapat diprediksi. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kegagalan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan keberhasilan. Harusnya sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam keberhasilan. Kita hidup dalam kesuksesan, bukan dalam kegagalan. Mari kita lihat sama-sama faktor-faktor yang membuat seseorang dapat sukses, tapi faktor yang bisa membuat seseorang gagal dalam hidupnya. Faktor yang pertama, hamba yang menerima 5 talenta adalah seorang hamba yang menghargai potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya menyebutnya ini sebagai potensi ilahi. Saudara bisa berbisnis, bisa berdagang, bisa melakukan transaksi, bisa bertemu dengan klien, dan orang lain juga bertemu klien yang sama. Tapi kenapa saudara yang dipilih? Kenapa orang lebih tertarik kepada saudara? Saudara harus tahu, itu karena potensi ilahi. Apa yang membuat Simpson bisa mengalahkan ribuan orang? Potensi ilahi. Apa yang membuat raksasa Goliat ditumpahkan oleh Daud? Potensi ilahi. Jangan seperti hamba yang menerima 1 talenta. Ketika dia menerima talenta, cepat-cepat dia menggali lubang dan menguburkan talenta. Artinya, hamba ini tidak menghargai potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, hamba yang 5 talenta ini adalah seorang yang bekerja keras untuk mengembangkan talenta. Saudara, orang sukses itu adalah orang yang suka bekerja keras, bukan pemalas.
Hamba yang mendapat 5 talenta ini dengan cepat merespon yang Tuhan berikan dan terus mengembangkan diri. Tidak dengan hamba yang menerima 1 talenta. Ketika dia menerima 1 talenta, dia cepat-cepat kubur di dalam tanah. Malas, tidak mau bekerja keras. Maka orang yang malas dapat diprediksi sebagai orang yang gagal. Kerjakan yang dapat dikendalikan oleh saudara. Yang uncontrollable, biarkan Tuhan yang kerjakan. Faktor yang ketiga yang kita lihat dari hamba ini, yaitu hamba yang mendapatkan 5 talenta ini melakukan keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Tuhan ingin apa yang dia berikan dilabakan. Makanya waktu dia datang kepada majikannya, dia berkata, Tuhan, ini laba, ini 5 talenta yang Tuhan berikan kepadaku, dan lihatlah, ini labanya 5 talenta. Senang sekali karena sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan senang sekali, dan Tuhan berkata, baik benar perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Berbeda dengan hamba yang mendapatkan 1 talenta, tahu keinginan Tuhan, tapi tidak mau melakukan keinginan Tuhan. Orang yang tidak melakukan keinginan Tuhan dapat diprediksi sebagai orang-orang yang gagal. Hari ini kita telah dengar 3 faktor hidup sukses dalam Tuhan. Pertama, bersyukurlah dan hargailah setiap potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Yang kedua, kembangkan semua potensi yang saudara telah miliki. Maka yang ketiga, saudara sedang melakukan keinginan Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat baru di hari ini. Tuhan memberkati kita dengan limpah. Amin. Ya, terima kasih Om Ludwig buat sharingnya, sungguh sangat memberkati kita. Intinya kita jangan sampai tuh males ya. Betul ya. Kita harus tetap berusaha ya, meskipun kondisinya sulit, harus tetap Bergiat dalam Tuhan. Maju. jualan. Itu tidak hanya di Tokopedia, Tidak di Shopee. tidak juga di Lazada, tapi di Instagram pun bisa buat jualan. Nggak cuma buat pamer foto, pamer kekerenan, Video. yang kayak TikTokan. kemarin TikTokan. Yang nggak cuma buat itu doang, tapi Instagram bisa dipakai buat jualan, guys. Jadi bisa dapat untung. Cuan. Nah, jadi kita sudah dikirim ya dari teman-teman kita ya. Ada kok ya? Ada. Oh, oke. Kenyang pokoknya lu. Jangan lu aja makan ya. Giliran gue sendiri nggak pernah dikasih makan. Maaf. Dikasih ya lu orang. Nah, jadi kita mau review makanan. Hanes review. Hanes itu apa tuh? Yohanes. Bukan, koko lu. Oh, Ames. Hanes tuh kalau dalam bahasa Inggris itu berarti jujur ya. Tuh dapat pengetahuan kan? Nonton nggak cuma ketawa-tawa dong, tapi dapat pengetahuan juga. Iya. Jujur artinya. Komen ya. Komen. Jadi artinya itu jujur. Jadi review jujur dari makanan yang akan dikirimkan. Nah, jadi hari ini kita dapat makanan dari Ayumiders, ayam. Sudah ada apa lagi? Ada Anjuli. Anjuli Srikaya, toko Anjuli. Terus tadi juga dapat dari Croissant Bun. Dan yang satu lagi dapat dari Pempek Ames. Bukan, Pempek Taekwon Ames Gideon Bersaudara. Itu tuh paling banyak brandnya ya. Itu kita akan coba satu-satu. Semoga kita kenyang. Pasti kenyang sih kok. Ya, semoga Karena porsinya banyak sih kok. Banyak, Dari ya. litik banyak sih kok. dan dengan harga yang baik ya juga ya. Betul dong. Langsung saja kita makan, gue udah gak sabar. Pempek Taekwon Ames Gideon Bersaudara, betul ya? Oh iya. Boleh. Ada bawang goreng loh guys. Nah, ada kecap manisnya juga guys. Enak banget. Nah, ada juga sambal yang dipakai sesuai selera ya teman-teman. Jadi kalau mau suka pedas, pakai yang semua. Kalau enggak, nggak usah. Oh iya. Boleh. Coba kita makan ya. Ini kan lu yang bikin nih, Git. Yang bikin apa siapa lu sih? Mama sih yang buat. Oh, mama yang buat. Kalau menurut gua sih, untuk taekwonnya ini berasa ikannya. Mantap. Teksturnya oke juga untuk digigit. Kalau gue sih suka lebih kuahnya ya. Kuahnya itu benar-benar kerasa banget deh pokoknya. Kuahnya bikin pakai apa nih? Apa? Oh nggak tahu tuh resep dari orang tua deh. Oh, Nggak bisa dirasakan ini. Jadi taekwon yang kita makan ini bisa didapat dengan harga berapa?
22.000. 22.000 saja untuk satu porsi. Tadi kita makan bagi dua ya. Iya. Udah kenyang. Kenyang banget. Apalagi satu porsi 22.000 worth it banget. Iya, Nah, berarti habis ini nama juga pempek Taekwon Alfi Mesa Gideon bersaudara ya. Kayaknya mesti disingkat namanya ya besok ya. Iya. Singkat ya. Dia juga menjual pempek. Ada kuahnya dituang. Ada timun-timunnya lagi. Mantap guys. Oke, kita langsung makan saja pempeknya ya. Mantap banget guys. Enak. Parah enak banget. Ya dijualan tuh enak banget. Enak banget. Ini untuk kalau dari teksturnya sih oke. Jadi kita bisa menikmati pempek dengan harga yang enak juga ya. Murah ya, berapa ini? Murah. Satunya cuma 5.000 aja. Rp5.000 dapat banyak ini. Mm-hmm. Nah, cocok banget buat cemilan teman-teman. Saat teman-teman bisa nonton, lagi chattingan sama teman, atau lagi nggak ngapa-ngapain. Oke. Selanjutnya kita sudah dapat kiriman dari Croissant Bun. Ya, jadi penjualnya itu salah satu teman kita yang artis. Artis, tapi beralih profesi kok. Menjadi Tukang menjual roti. roti. Ini hebat sekali PSBB ini mengubah profesi seseorang ya. Tapi nggak apa, nama itu tetap berusaha selama masih halal itu nggak apa-apa ya. Betul. Betul. Oke, langsung kita coba saja ya. Oke, ini coklat menarik nih. Ini biar kayak ala-ala gitu ya. Gua mau coba yang ini, yang kayak Sasuke nih. Apa ya? Vanilla. Ntar gue kasih ditulis ya, soalnya gue gak inget rasanya. Ini enak. Ya, teksturnya juga lembut sih ini. Nggak bohong. Berasa tuh kayak croissant yang di mall gitu loh. Betul. Mirip banget. Rasanya, baunya. Ini jauh lebih murah harganya daripada di mall. Berapa kalian? Dengan satu piecenya itu harganya Rp4.000 saja. Murah banget aku ini. Murah sekali, jadi ini cocok banget buat cemilan teman-teman lagi nggak ngapa-ngapain. Boleh makan ini. Lagi nih, makan nih, habis ini. Boleh kok. Habisin. Langsung di skip. Oke, selanjutnya kita juga dapat roti lagi ya. Di saingan croissant pun bukan? Enggak lah kayaknya. Enggak ya, beda ya. Soalnya dia roti yang kukus, kalau croissant tuh roti yang kayak garing gitu ya. Jadi ini roti yang kayak ada panggang dan kukusnya. Ada dua. Dari Anjuli Srikaya. Nah, kalau di IG-nya itu namanya Toko Anjuli. Juli. Itu juga salah satu teman users kita yang jual, ya. Nah, sekarang kita langsung mau cobain aja nih ya. Yang kukus dan panggang ya. Betul. Itu yang kukus ya. Kukus Dan aja. panggang. Coba kasih lihat yang mana ini, coba. Nih yang kukus ya. Deketin. Yang kukus. Nah, Mana kok yang panggang? panggang ini. Dari packagingnya sih menarik ya Pak ya. Dari packagingnya udah oke banget gitu ya. Dari warnanya cerah banget sih Pak. Cerah, jadi ceria gitu. Kalau kita makan kita bisa langsung kayak Dari logonya juga pas noh. Ceria dong kayak matahari. iya. Pas banget nih. Jadi kita kalau lagi sedih gitu kan, wih Anjuli makan, mau makan langsung. Iya, betul. Gitu ya, kita coba. langsung kita coba aja nih. Ini gue rasa apa ya? Di sini Srikaya. ada coklatnya sih, kemungkinannya coklat. Oke, ini sih Srikaya udah pasti ya. Udah pasti. Sebenarnya ya, dari gue pegang ini roti, kayaknya keras nih. Kayak keras ya. Tapi begitu digigit tuh lembut guys dalamnya ternyata. Lembut. Kalau yang kukus gimana? Nggak beda jauh daripada yang panggang. Sama-sama lembut teksturnya pokoknya. Tekstur lembutnya, manisnya juga pas ya. Juga pas. Kalau yang daerah-daerah sini mungkin beda lah. mungkin beda, mungkin ada yang sampai mesti dibuang dulu. Lainnya gitu baru dimakan. Ini Kadang-kadang aku gitu loh, bener. Kalau yang daerah rumah saya. no, Tapi kalau ini nggak usah ya, nggak usah pas manisnya. nggak usah diraguin lagi deh pokoknya. Jadi kalau teman-teman yang mau nyemil roti, terutama yang Nggak ngapa-ngapain. harus beli ya, ya. Ya, jadi buat teman-teman cemilan. Daripada teman gini doang dia. Iya. Nah ini murah juga, harganya cuma Rp3.500 saja Murah banget kok ya. per rotinya. Gede lagi dapatnya kok. Gede lagi dapatnya. Murah-murah. Oke, selanjutnya kita akan review makanan, yaitu yang sehari-hari teman-teman lihat. Telurnya. Iya. Jadi apa nih kita makan?
Ayam. Ayam. Kita langsung coba ayam dari Ayum Eaters. Ayum ya, Ayum, G-nya ya. betul. Ayum berarti Yummy. kayaknya ada rasa smoke. Dan ini original. Dikasihnya nih yang tanpa ada nasi, jadi kita buat cemilan aja nih guys. Tapi teman-teman kalau pakai nasi boleh. Bisa banget. Kita makan. Katanya sambalnya tuh udah dicampur gitu loh guys. Jadi kita tinggal makan doang, nggak usah kayak cocol gitu kan. Tapi kalau mau tambahin cocol sambal sendiri juga boleh guys. Oke. Gue mau cobain kayaknya. Yang original berasa asin, enak. Rasanya kental banget sampai dalam. Apalagi kalau misalkan benar-benar fresh gitu, kayak garing gitu, lebih enak guys. Nah kalau disimbal kelama pun masih enak, masih rasanya tuh masih berasa. Jadi ayamnya nggak cuma ayam doang, tapi ayam. Berarti yummy. Coba gue mau cobain smoke. Ya, buat teman-teman nih yang agak smoke agak pedes sih ya. Teman-teman yang suka pedes, rekomen sih. Tapi bumbunya sangat meresap ya. Meresap, mungkin di antara di resin atau di celupin. Mungkin ya. Ini bumbunya langsung nih, bener. Sama-sama enak. Bener nih kata lu bumbunya nih. Enggak bohong. Bener. Nah, itu dijual juga sama teman kita yang profesinya sebelumnya apa? Chess Empire. Oh, ini bener ini jualan. Emang hebat ini PSBB bisa merubah orang ya. Mungkin abis itu dari Kokot City jadi apa? Enggak. Cukup ini aja. Ini aja harus maju dong kita. Oke, istilahnya Ayum Eaters ini ayam, bisa pakai nasi, buat makan siang teman-teman sangat cocok, buat cemilan juga sangat cocok, buat nonton drama atau buat belajar atau buat yang Gak apa-apa aja. cocok itu Cocok banget ya. Oh, ayamnya ini karage loh guys. Ayamnya itu karage. Jadi bukan ayam yang pokoknya karage deh. Karage bahasa Jepangnya cari aja. Oke, jadi sekian untuk review makanan pada hari ini. Supportingnya sudah pada hari ini. Dan dipastikan kita setelah ini kenyang. Bukan gendut, bukan? Enggak dong. Enggak, karena kita selalu rajin berolahraga, bener gak? Betul. Bener, tapi dengan pikiran. Oke, bagi teman-teman yang mau mengirimkan makanannya untuk ditampilkan, untuk direview oleh kita, boleh langsung saja chat di WhatsApp Youth GPD Sahabat Allah. Di sana nanti kasih tahu gimana, mau kasih apa segala macam, nanti akan kita review dengan honest review. Kira-kira abis ini segmennya apa nih? Saya sebagai penggemar news-newsan nih, pasti langsung aja nih ke News Flash. News Flash, Yoi. langsung kita Tonton. Jangan lupa untuk saksikan Y News hanya di YouTube Youth GPDI Sahabat Allah. Dan mulai minggu depan, kita akan kembali tayang di hari Sabtu jam 7 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan update-update menarik dari Y News. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube GPDI Sahabat Allah dan tonton terus video-videonya. Juga nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update-update menarik dari YouTube Youth. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @youthsalah. Yuk follow ya, jangan sampai enggak. Yuk bagi yang belum add WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah, jangan lupa di add ya, linknya ada di bawah. Ibadah Youth masih akan dialihkan ke ibadah umum yang tayang setiap minggunya jam 8 pagi. Jadi teman-teman jangan lupa diakses di YouTube GPDI Sahabat Allah dan langsung dipilih saja tanggal yang merupakan ibadah pada hari tersebut. Dan yang paling penting ikuti ibadah dengan tenang dan khusyuk. Bagi teman-teman yang memerlukan bantuan di saat pandemi corona ini, boleh langsung menghubungi youth leader kita, Puput atau Wali. Atau bisa kontak ke WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah, nanti akan diberikan nomor mereka. Kalian kayaknya saya mau pulang nih, kalian maaf nih, nggak bisa lanjutin. Lu SMP lu, SMP tau? Nggak tahu. Sekolah menengah pertama. Bukan dong. Bukan. Selesai makan pulang. Oh, itu tahu tuh. Udah saya sendirian deh. Minggu ini belum ada kuis dulu ya guys. Kita rehat dulu dari kuis teman-teman. Tapi tetap boleh saling komen, saling ngobrol dengan teman-teman sesama youth di samping kolom itu. Ya, kuisnya dulu. Tapi pastikan teman-teman selalu ikuti Y News setiap minggunya. Biar teman-teman selalu update dengan berita kita. Nah, yang terakhir, di zaman yang sekarang nih, masih WFH, ada yang sekolah libur, belum masuk,
mendekati nanti masuk bulan Juli atau Juni something itu, teman-teman harus siap-siap ya. Tapi sekarang masih libur nih, gengs. Kayaknya sih banyak yang tidurnya seenaknya, tidurnya tidak dijaga. Konten berikutnya akan menyajikan sebenarnya bahaya-bahaya apa yang akan ditimbulkan jika kita bergadang terus. Jika kita bergadang terus, bahaya apa akan muncul? Langsung saja kita tonton konten berikut ini. Oke, Shalom Newters, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah, hari ini saya pengen membagikan apa sih bahaya teman-teman yang sering begadang. Mentang-mentang teman-teman pada libur ya, jadi bisa sesuka hati teman-teman ya. Itu nggak baik, oke? Apalagi nih teman-teman yang sering tidurnya sampai malam. Terus teman-teman yang suka main game, teman-teman yang suka main TikTok. Apalagi satu lagi nih, teman-teman yang suka makan Indomie tengah malam. Angkat tangannya dulu dong, komen ya. Hari ini saya pengen kasih tahu apa sih bahayanya buat tubuh kita selagi kita muda nih. Langsung kita lihat, oke? Yang pertama itu adalah kenaikan berat badan. Nah, bisa kita lihat ya, yang dari berat badan kita tuh kecil ya, maksudnya perut kita nggak terlalu besar. Nah, sekarang perut kita jadi gede banget, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, rasa lelah. Yang biasanya melakukan teman-teman hal-hal kecil yang terasa enteng, tiba-tiba jadi berat banget rasanya. Oke, ketiga, ganggu mood hingga depresi. Yang biasa teman-teman mood-mood aja nih, tiba-tiba jadi suka marah, kesenggol dikit bisa langsung marah, dikit-dikit marah, semuanya marah. Nah, yang keempat adalah resiko penyakit kritis. Apa aja sih contohnya? Yang pertama itu bisa naik resiko jantung. Yang kedua, gula darah naik. Dan sisanya teman-teman bisa baca artikel yang sudah diberikan link di bawah sini, oke? Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima itu adalah jam saat teduh teman-teman itu pasti bakal terganggu banget. Yang teman-teman yang begadang nih, nah pasti susah banget tuh bangun pagi. Yang biasa teman-teman saat teduh jadi susah banget tuh bangun gara-gara begadang semalaman, teman-teman. Nah, makanya teman-teman jangan begadang biar kita bisa bangun hubungan intim terus sama Tuhan, oke? Dan inilah contoh-contoh bahayanya begadang buat teman-teman sekarang yang teman-teman lakukan saat ini. Dan saya himbau buat teman-teman untuk berubah lagi jam tidurnya menjadi lebih baik, dan tentunya jangan lupa olahraga, oke? Dan sekian informasi yang saya sudah berikan. Sekian dan bye-bye. Wah, lagi-lagi dia lagi, Gideon lagi mentang-mentang Koko Cici 2019 ya. Muncul-muncul mulu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih atas konten yang sudah dibagikan. Jangan lupa teman-teman, jangan sampai kasihkan sampai bergadang terus. Nanti yang paling terganggu itu waktu saat teduh teman-teman. Oke, konten tadi sekaligus menutup Y News episode spesial 31 Mei 2020. Dan besok kita akan masuk ke bulan baru, yaitu bulan Juni. Jalani dengan sukacita, jalani dengan bersyukur. Dan juga teman-teman, minggu depan Y News akan kembali hadir, kembali ke jam tayang yang biasa, Sabtu jam 7 malam di YouTube GPD Sahabat Allah. Dan juga ibadah umum akan diadakan minggu depan dan disertai dengan perjamuan kudus jam 8 pagi di YouTube GPD Sahabat Allah. Pastikan teman-teman ikut dan juga teman-teman mengikutinya dengan anggur dan roti. Persiapkan semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Y News hari ini. Minggu lalu nonton, mungkin belum nonton, jangan lupa nonton. Yang sudah nonton, boleh nonton lagi. Saya dengan senang hati. Dan teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran kepada kita. Boleh kasih komentar di bawah. Dan juga like video ini kalau teman-teman suka. Akhir kata, saya Kodeni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you. Dan ingat, selalu bergiat di dalam Tuhan. Bye-bye.